Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah saged sowan malih Gus. Alhamdulillah. Iki kusanan wau nembe duki sanging Tuban. Nggih. Terus obrak-obrak. Lek ayo rono lek. Ketagihan. Kapan hari sudah saya ajak sini itu yang Iya. Nggih kula ngebel riyin kali Kang Wahab. Nggih. Alhamdulillah Kang Wahab longgar. Kula satu kok pribadi besar. Dia coba dhisik ayo sowanan Gus sik dulu. Terus no Pancasila wingi. Sing keempat monggo sila keempat di ini bagiannya Kang Wahab di yang kemarin mungkin 1-2 sudah lumayan ketika terus direnungkan ya, begitu dalamnya Pancasila, sila pertama dan kedua, yang kemudian dilanjut ketiga, yang sudah cukup persatuan Indonesia itu seperti itu. Jadi sekarang yang belum mungkin bisa dijabarkan nanti yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah di sini seakan-akan kalau mengacu dari kemarin, mulai dari berketuhanan kemudian kemanusiaan ini menunjukkan bahwa dari sisi sisi Nabi Muhammad, sisi manusianya atau sisi horizontalnya. Jadi kalau ketuhanan sisi vertikal, kemudian ada persatuan, kok ini kerakyatan. Ya. Kerakyatan. Ini artinya para pendiri bangsa ini apa yang mereka maksudkan dengan dimunculkannya sila keempat dengan kata kerakyatan. Itu mengambil dari sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa tiap-tiap kalian itu rakyat, ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan tiap-tiap kalian itu dimintai pertanggungjawaban tentang kerakyatannya. Kerakyatan di sini adalah hidup bersosial, hidup bermasyarakat, hidup bersama dengan makhluk lain, terutama sejenis, yaitu sesama manusia. Ini harus demokratis, harus demokrasi. Maka di dunia demokrasi yang dijunjung tinggi adalah permusyawaratan, musyawarah, wa amruhum syura bainahum, tentang perkara mereka harus diadakan kesepakatan hasil musyawarah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan ketika punya harapan yang besar, hendaknya senantiasa digantungkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kerakyatan yang dipimpin ini, mohon maaf, ini saya memahaminya dari kita potong-potong. Kerakyatan yang dipimpin ini artinya setiap rakyat tidak boleh merasa sakar PDW, senangnya sendiri. Mereka harus terpimpin. Iya, harus siap dipimpin. Nah, harus siap dipimpin. Yang memimpin sesungguhnya bukan orang. Yang memimpin adalah hikmah, kebijaksanaan. Ya, hikmah, kebijaksanaan. Ya, yang memimpin adalah hakikatnya adalah Tuhan, di mana di antara proses menuju ma'rifat harus memahami hikmah ilahiyah yang disinyalir di Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah satu saja, satu hikmah, itu sama dengan diberi khairat, kebaikan yang banyak sekali. Nah,
kalau di tasawuf berarti kerakyatan itu boleh mungkin ini rakyat kita bagi diri sendiri. Rakyat kita ini mulai dari kepala, organ tubuh ini. Iya. Nah, hikmat kebijaksanaannya ini Kolbu. Kolbu yang as-safa atau yang salim. Artinya tangan kita, kaki kita, mulut kita dan seterusnya ini harus terpimpin, harus oleh kolbu harus harus terpimpin, harus mengikuti. Harus boleh taat mereka berjalan kepada kalbu, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Itu mungkin yang hadis yang sangat populer itu. Yang mana? Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Yaitu aplikasi kalau diaplikasikan ke kenegaraan, kebangsaan, ya sila keempat itu. Idza saluhat fasaluhal jasadu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ini sama dengan presiden. Presiden itu jika dia baik, maka rakyat akan baik. Presidennya jika baik, menterinya akan baik. Nah, DPR MPR-nya akan baik. Dan gubernur, bupati, camat, lurah, terus ke rakyatnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau diperkecil ya mungkin di rumah tangga ini kepala keluarganya baik. Ya, diperkecil ya kepala rumah tangga itu kolbu. Ini anggota keluarga terdiri dari sosok ibu, anak, dan kalau punya pembantu ya pembantu masuk. Ini rakyat. benar-benar nggak bisa mereka akan memimpin rakyat kalau nggak al-hikmah dulu. Iya. Berarti kalau bicara nggak al-hikmah atau nggak hikmah dulu, ini berarti mereka belum berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi hubungan terus ke sini Gus ya. Bukan begitu. Kalau belum berketuhanan yang Maha Esa dan berkemanusiaan serta berjiwa pemersatu, ya tidak akan mampu memimpin dengan hikmat dan bijak. Orangnya ini al-arif billah. Oh, bahasa yang sering kita dengar arif billah itu sama dengan hikmat dan iya ya itu bahasa Indonesianya bijak bestari. Makanya saking hati-hatinya para pendiri atau pencetus Pancasila itu, walaupun mereka sudah hikmat kebijaksanaan, tetap dalam permusyawaratan. Iya, ya tadi itu. Sesungguhnya yang memimpin ini bukan orang, hakikatnya. Iya. Bukan orang. Orang ini sebagai wakil. Khalifatullah. Sosok yang diyakini bersama dialah yang paling arif dan bijaksana. Itu hasil dari musyawarah mufakat, menentukan siapa yang paling berhak memimpin kita orang banyak ini. Ya, ini yang telah diakui kearifan dan kebijaksanaannya. Dia tidak bisa seenaknya atau sekehendaknya memimpin, karena selalu harus menjunjung tinggi hasil musyawarah. Jadinya pas kalau demikian, akhirnya di sila kelima berkeadilan sosial. Otomatis itu akan berjalan keadilan sosial. Tapi itu jiwa Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seluruh itu ya tanpa terkecuali. Kalau bicara Indonesia hanya seluruh Indonesia. Kalau mereka berjiwa Pancasila, tidak hanya seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, seluruh. Ya enggak. Kalau ini karena kita bernegara Pancasila, ya seluruh negara. Cukupnya di negara kita. Tapi kalau ya seperti Gus Dur itu kalau dijadikan presiden di organisasi Israel, WCRP. ya,
Ya makanya ini dalam sekali. Pancasila ini dirumuskan oleh tidak sembarang orang, oleh ulama yang sudah aulia, ulama yang paham sekali hak esensi dari agama itu sendiri. Jelas sekali di susunan kata yang runut ini harus urut, tidak boleh 1, 2, 3-nya ini harus paten, karena tidak akan bisa merakyat jika belum 1, 2, 3. Ketuhanan yang Maha Esa ini kalau di tauhid Islam ahadiyah. Ahadiyah itu ketuhanan yang Maha Esa. Ahadiyah itu jiwa kang bangsa ahad. Kang bangsa ahad. Ahad ini nama Tuhan. Ahadiyah nafsu kang bangsa, jiwa kang bangsa ahad. Ya. Kemudian wahdah. Setelah ahadiyah, wahdah. Wahdah ini istilah kedua. Kemanusiaannya, wahdah itu selalu kalau nek enak gak dipangan dhewe, didum rada, nek gak enak iku dilek dhewe. Ini berjiwa wahdah. Ubuahnya sudah tinggi. Kemudian wahidiyah itu sila ketiga. Wahidiyah, berjiwa pemersatu. Wahidi kang bangsa siji lan nyawijiaken kabeh, mempersatukan Ini semua komponen. Wahidiyah ini. Wahidiyah itu melihat bonek, melihat para supporter, bahkan melihat pemain olahraga itu ketika bulu tangkis, contoh bulu tangkis. Itu saat ini pasangan nomor sampai itu Aksan sama Hendrawan. Aksan itu muslim taat, Hendrawan Nasrani taat. Ini pasangan ganda urutan ketiga saat ini di dunia. Ini benar-benar kelihatan persatuannya, kelihatan kompaknya, dan penontonnya, supporternya. Ketika Hendrawan sama Aksan ini bertanding dengan negara lain, beraneka macam agama, warna-warni agama yang jadi seperti ini, bahkan suku juga seperti itu. Ini benar-benar kompak untuk mendukung. Jadi justru kelihatan tampak persatuan Indonesia itu ketika menonton olahraga melawan negara lain. Iya. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah artinya, apakah termasuk Aksan sama Hendrawan selaku pemain top dunia nomor 3 ini apakah termasuk tergolong orang yang sudah berperilaku wahidiyah? Iya, perilaku wahidiyah mampu seperti itu. Mempersatukan penonton-penonton Indonesia yang beraneka itu. Iya. Berjiwa wahidi. Berjiwa wahidi. Iya. Berjiwa pemersatu. Iya. Wahidi itu pasti muwahhidi. Muwahhid itu orang yang menerapkan tauhid. Orang yang menerapkan tauhid bukan hanya memahami, setelah memahami mengamalkan, terus membuktikan secara nyata, yaitu menerapkan tauhid, pasti menjadi wahidi. Jiwanya kang bangsa satu dan menyatukan, berjiwa pemersatu. Dari lingkup kenegaraan berarti ya persatuan Indonesia. Kalau sisi kemanusiaan ya persatuan manusia sedunia. Nah ini Gus Dur itu persatuan manusia. Tidak hanya Indonesia, persatuan manusia. Dan lintas agama pula. Iya pasti jenenge manusia itu wis
Maka dimanapun ada manusia yang tertindas, Gus Dur tampil merahmati. Di belahan dunia manapun terdengar manusia yang dizolimi, yang terlalu, Gus Dur akan tampil merahmati. Itu sudah bukti nyata. Jadi kalau Gus Dur secara pribadi, bukan hanya persatuan Indonesia, itu sudah semua tahu. Bahkan lebih luas lagi persatuan manusia. Nah, apa mungkin orang yang mampu mempersatukan orang banyak sebelum ia mampu mempersatukan dirinya? Artinya mungkin dalam pengertian kami satu gerak kesesuaian antara unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya. Satu gerak ini misalkan hati berkeinginan seperti ini, enggak pikiran seperti ini, akhirnya Enggak tangan mungkin. kan enggak mungkin seperti itu. Nah, untuk menuju proses agar di masing-masing individu ini mampu mempersatukan gerak, langkah, ucapan, perbuatan dan seterusnya ini bagaimana? Sekali lagi harus punya guru spiritual, harus punya contoh teladan yang kelihatan mata, karena menuju itu Masya Allah beratnya, sulitnya, itu murni kerohanian. Kalau di dunia harus terdidik di yang sila pertama dan sila kedua tadi. Iya, itu pun juga harus terbimbing itu. kalau di dunia olahraga tadi Iya, dua sosok yang beda agama. Aksan dengan Iya. ada pelatihnya. Iya, ada Ya, pasti. pelatihnya itu yang menyatukan mereka. Makanya dileburkan. Iya, Dileburkan Disatukan. karakter ya, beda agama dileburkan dengan pelatihnya, dengan pembinanya. saya kan harus ada pelatihnya. Iya, nggak Sudah ada tidak pelatih membawa nggak bisa. agama, tapi membawa nama Indonesia. Iya, Gitu. begini kaedahnya. Pasangannya dunia itu nafsu kita. Bojone donya iki nafsu. Pasangan akhirat adalah kalbu. Pasangannya Rabbud dunya wal akhirah, yang mengatur, yang menciptakan dan mengatur dunia akhirat, yaitu Allah, adalah sirri kita. Nah, di tasawuf ada kesimpulan begini: siapa yang ingin menguasai dunia, maka kuasailah nafsunya. Siapa yang berhasil menguasai nafsunya, menundukkan nafsunya, ia calon penguasa dunia. Ya tentu bertahap ini, sedikit demi sedikit. Dan jiwanya pasti akan rahmatan lil alamin. Siapa yang ingin menguasai akhirat, kuasailah kalbunya. Seluk-beluk kalbu itu ada, secara garis besar ada 7 tingkatan. Sodr, kolab, sodr, kolab, fuad, lub, syaghaf, sodr, kolab, fuad, syaghaf, lub, sir, ana. Ini wilayah qalbiyah, ukhrawiyah. Siapa yang ingin menguasai akhirat, kuasailah kalbunya, yang terdiri dari lapis-lapis ini, 7 lapis. Sodr, kesadaran. Qalb, ini kehidupan sing molak-malik ini ku, tapi tetap molak-malik ini, tapi gak terpengaruh oleh keadaan yang berbolak-balik. Fuad, ini nuraninya senantiasa hidup, hatinya senantiasa bernurani. Kemudian naik ke syaghaf, ini gejolak jiwanya akan mudah
terusik ketika melihat ketidakadilan, ketidakberesan, kepekaannya ini. Kemudian lubuk hatinya benar-benar dalam. Artinya dalam memaknai, menganalisa dan sebagainya itu, atau ucapan dan sebagainya itu sudah digodok matang terlebih dahulu sebelum disampaikan atau dikatakan. Sir, ini hati yang telah menguasai rahasia ilahi. Barulah ana, ini aku universal, aku hakiki, akunya Tuhan, bukan akunya manusia. Ini siapa yang ingin menguasai akhirat, kuasailah kalbunya. Dan tidak ada siapa yang ingin menguasai Tuhan, nggak akan. Ini, kalau menguasai dunia dan menguasai akhirat, ya. Dan siapa yang benar-benar telah menguasai dunia dan akhirat, dialah Abdullahi haqqan. Dialah hamba Allah yang hakiki. Hamba Tuhan dalam arti sebenar-benarnya. Pasti, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, tidak ada yang dilakukan kecuali mengabdikan diri seabdi-abdinya atau menghambakan diri sehamba-hambanya.